Untuk barang pakai, gue memilih sisi kenyamanan dibanding merek. Uang juga lebih baik ditabung, diinvest, sedekah, atau sekolahin anak yang membutuhkan. Itu yang diajarin ortu gue dan terus gue terapin sampai sekarang. Gue gak sangka sih kalau Yadi cowok metroseksual karena selama les penampilannya dia biasa banget. Mungkin karena mostly dia datang les habis pulang kerja atau mau berangkat kerja, jadi selalu pakai kemeja dan celana bahan. Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Seperti biasa kita akan membacakan email-email kiriman pembaca yang berisi kesialan, kecurhatan, keseruan, kecinta-cintaan mereka yang mereka rasakan dan kirimkan ke email TNM. Let's go, kita ke cerita. Kewadawan si Yadi gak berhenti sampai di situ. Selesai dari MM Bekasi, kami memutuskan buat main ke Kelapa Gading karena hari masih sore. Pergilah kami ke sana buat nonton dan makan malam. Waktu itu kita makan di food court outdoor yang ada live musiknya. Terus si Yadi bilang kalau dulu waktu SMA dia adalah anak band dan pernah perform di panggung tersebut. Dia juga gombal dengan bilang, coba kita kenal dari dulu ya, pasti seru bisa ngeband dan perform bareng. Aku main gitar, kamu main keyboard. Waktu menunjukkan hampir jam 10 malam. Kami memutuskan buat pulang. Disinilah si Yadi kembali berulah. Bahkan ada kejadian yang bikin gue berpikir kalau hari itu adalah hari terakhir gue hidup. Jadi ceritanya selesai jalan-jalan di Gading, kami menuju ke parkiran mobil untuk pulang. Setelah keluar parkiran, tiba-tiba si Yadi bilang, kamu pulang naik taksi aja ya, nanti aku drop di pangkalan taksi. Akhirnya dia turunin gue di sekitaran bundaran La Piazza yang dulu banyak taksi mangkal di sana. Iya betul. Gue pun mengiyakan, masih dengan kenaifan gue yang berpikir positif. Gak apa-apa kok gue balik naik taksi, kasihan juga kalau si Yadi dari Kelapa Gading harus antar gue balik ke Bekasi, terus dia pulang ke Pluit, jadi dia harus muter-muter. Gue turun di bundaran La Piazza dan naik taksi burung biru untuk balik ke Bekasi. Pas naik taksi, gue langsung bilang ke sopirnya, malam pak, ke Bekasi ya, lewat Pulau Gadung aja, ke arah Harapan Indah terus belok kiri, jangan lurus ke Keranji. Gue gak mau lewat tol karena jadi lebih jauh buat ke arah rumah gue. Belum lagi nanti kalau kena macet. Supir pun melajukan taksinya dan mengikuti instruksi gue. Jalan agak sedikit macet di Pulau Gadung dan Cakung, tapi gak terlalu parah. Sehabis lewat Harapan Indah dan Patung Garuda, kalau masih ada, taksi gue belok kiri. Jalanan waktu itu masih cukup ramai. Semakin melaju lurus, jalan mulai sepi dan gelap. Entah kenapa tiba-tiba sang supir malah memperlambat lajunya, bener-bener lambat. Padahal jalan sangat kosong. Gue yang udah capek pun rada kesel karena pengen cepet-cepet sampai rumah. Tapi gue masih bisa tahan diri dan nanya dengan sopan ke supir, apa dia baik-baik aja atau tiba-tiba sakit. Tapi dia bilang gak kenapa-napa. Beberapa kali gue liat gelagat aneh si supir, seperti berkali-kali cek HP dan sering liat ke arah spion. Gue mulai deg-degan dan berpikir kalau akan jadi korban kejahatan. Gue mikir segala cara biar gimana bisa kabur atau minta tolong kalau hal buruk sampai terjadi. Sambil terus SMS-an sama nyokap buat ngabarin posisi gue. Untungnya gue sampai dengan selamat di rumah. Cuma yang gue masih gak habis pikir, kenapa itu sopir jalannya lelet banget kayak keong. Padahal kondisi jalan sangat sepi. Gue masuk ke dalam rumah ditemenin nyokap yang nungguin gue dan bukain pintu pas gue pulang. Terus nyokap tiba-tiba nanya, kamu kok naik taksi? Gue bilang, iya kasihan si Yudi kalau antar Bekasi. Dari Gading kan lebih dekat buat dia balik ke Pluit. Nyokap hanya menjawab, oh doang. Tapi terdengar seperti ada nada kecewa. Waktu gue udah nikah, gue sering banget quality time sama suami. Panggil aja namanya Kevin. Kita suka ngobrol kisah-kisah zaman bocah. Hal-hal lucu yang pernah kita lakukan, sampai soal gebetan dan mantan pun kita obrolin. Waktu gue cerita soal Yadi ke Kevin, dia cuma geleng-geleng kepala. Terus gue penasaran sama pendapat dia soal cowok lagi PDKT tapi suka ninggalin ceweknya alias gak nganter balik pulang ke rumah. Gue sih mikir mungkin gue yang terlalu mandiri atau Yadi yang terlalu cuek. Tapi buat gue gak masalah sih kalau emang harus pulang sendiri, karena gue juga gak mau ngerepotin orang. BTW sebelumnya gue pernah pacaran 1 kali. Itu pun backstreet, jadi gak pernah diantar jemput. Lalu Kevin ngasih pendapat dia, menurutnya bukan soal gue yang terlalu mandiri atau gak enak ngerepotin orang, tapi soal moral sebagai cowok yang jemput anak cewek orang bawa keluar rumah dan dibiarin pulang sendiri malam-malam. Beda soal kalau ada hal emergency yang mengharuskan dia langsung cabut dan ngebiarin gue pulang sendiri. Tapi kalau gak ada hal mendesak, masa iya anak orang ditinggalin suruh pulang sendirian? Baru PDKT aja udah gitu, gak bisa tunjukin tanggung jawabnya buat jagain anak orang. Kevin cerita dulu dia selalu antar jemput mantannya kalau mau ngedate. Sekali jalan dari rumah dia ke mantannya kira-kira 90 km. Dari rumah mantannya lanjut jalan-jalan di Jakarta, terus anterin mantannya pulang dulu ke rumah, baru Kevin balik ke rumahnya. Apakah mulai Yadi selesai di situ? Tentu belum. Ada hal lebih epik yang terjadi, seolah jadi pertanda kalau mungkin emang kita nggak dibolehin bersatu. Jadi suatu hari gue lagi nginep di rumah tante di daerah Kedoya. Lalu si Yadi chat gue buat ajak jalan. Tadinya dia mau jemput gue, tapi gue bilang gak usah, biar gue naik busway aja ke apartemen dia. BTW dia tinggal sendiri di apartemen sementara rumah ortunya yang ada di daerah Pluit juga. Siang hari gue pun kesana dan ketemuan di lobi. Lalu kita pergi naik mobil buat makan dan nonton di daerah Pluit juga.
Sorenya dia ajak buat main di daerah Bekasi. Katanya biar gue lebih gampang kalau mau pulang. Dari Pluit kami masuk tol buat ke Bekasi. Waktu di tengah jalan, bestie gue chat nanyain gue lagi ngapain. Gue bilang lagi jalan sama Yadi mau ke Bekasi dan lagi di tol sekitaran Cempaka Putih. Bestie gue ngajak ketemuan di food court Harapan Indah karena dekat dari rumahnya. Gue bertanya sama Yadi dan mengiyakan. Gue pikir sekalian deh kenalin mereka karena sebelumnya gue udah cerita ke Besti soal Yadi. Lalu kami pun keluar tol dan putar balik. Waktu putar balik kami kena lampu merah. Setelah lampu hijau, Yadi melaju dengan cukup kencang dan beberapa puluh meter setelahnya tiba-tiba mobil Yadi menabrak sesuatu dan menimbulkan suara yang sangat keras. Iya, kami mengalami kecelakaan. Kami berdua benar-benar kaget waktu itu. Mobil Yadi sangat hancur di bagian pintu sopir, kap mesin, dan kaca depan. Tapi yang bikin lebih panik adalah seketika itu juga mobil kami digeruduk puluhan warga sekitar. Ternyata tanpa kami sadari, Yadi telah menabrak seorang pemulung yang membawa gerobak. Dia ingin menyeberang jalan dari sebelah kanan, tapi nggak hati-hati. Yadi pun nggak ngeliat ada orang mau nyebrang karena si pemulung berada di pembatas jalan yang ditumbuhi pohon-pohon. Alhasil terjadilah kecelakaan tersebut. Gue cuma bisa terdiam karena takut si bapak pemulung meninggal mengingat kondisi mobil Yadi yang rusak parah. Kami turun dari mobil dan Yadi keluar dari pintu kiri. Posisi gue karena pintu sopir udah gak bisa dibuka. Dia langsung dicecer sama warga yang udah bergerombol. Gue bener-bener takut dia amuk masa, tapi Yadi dengan tenang bilang ke warga, "Tenang pak, saya akan tanggung jawab, saya dokter, biarin saya periksa dulu kondisi bapaknya." Lalu dia memeriksa pemulung tersebut dan untungnya beliau masih hidup. Walaupun memang luka sana sini dan berdarah. Yadi dan warga menggotong si bapak ke dalam mobil. Dia pun bertanya apa ada salah satu warga yang bisa ikut buat antar kami ke rumah sakit karena kami gak hafal daerah sini. Sekalian biar ada saksi dan bukti kalau kami bawa korban buat berobat. Lalu ada satu pemuda yang ikut bersama kami. Singkat cerita, bapak pemulung hanya alami luka ringan dan ada sedikit patah tulang. Yadi berusaha menghubungi keluarga beliau untuk mengabarkan kondisinya dan berjanji akan membayar semua biaya perawatan karena mungkin korban harus dirawat beberapa hari ke depan. Setelah make sure si bapak kondisi stabil dan dapat kamar, kami pun urus pembayaran ke bagian administrasi. Yang gue ingat, gue ikut bayar sekitar 1 atau 2 juta. Tapi gue lupa apa alasan si Yadi minta tolong ke gue buat bayarin korban. Anyway, hari pun sudah lewat tengah malam, sekitar jam 1:30 tepatnya. Kami menuju ke parkiran buat pulang. Tapi yang Yadi bingungkan adalah kemana dia harus pulang. Katanya gak mungkin dia bawa pulang mobil ke apartemen. Ortunya sering mampir ke apartemen dan bisa marah kalau lihat sikon mobilnya. Dia mulai cek-cek HP-nya, entahlah mungkin untuk cari bantuan. Lalu dia ingat temannya yang punya bengkel. Akhirnya si Yadi telepon temannya itu dan putuskan buat bawa mobil ke rumah temannya biar nanti dia yang urus. Masalahnya rumah teman dia ada di Grogol. Yadi pun tanya, "Gimana gue pulang?" Gue bilang, "Gue akan ikut dia ke daerah Grogol, nanti nginep lagi di rumah tante di Kedoya." Gue telepon nyokap dulu, cerita apa yang terjadi dan kabarin kalau gak jadi pulang ke Bekasi, tapi nginep lagi di Kedoya. Gue juga telepon tante kabarin bakal balik ke sana. Kami lanjut perjalanan dari RS ke daerah Grogol dengan mobil Yadi yang hancur. Terus sampainya dekat kampus Trisakti, Yadi lihat ada taksi dan again gue di drop di pangkalan taksi buat balik sendiri ke Kedoya. Karena setelah itu dia mau naruh mobilnya di rumah temennya. Terus gue tanya, "Nanti kamu balik ke apartemen gimana?" Dia menjawab, "Belum tahu. Gampang lah. Mungkin bisa pinjam motor atau mobil temenku buat balik ke apartemen." Gue lalu turun dari mobil Yadi jam 2 pagi, naik taksi sendiri dari Grogol ke Kedoya. Memang gak terlalu jauh sih, tapi kalau sekarang gue pikir-pikir gila juga ya gue seberani itu. Walaupun gue kemana-mana selalu sendiri naik kendaraan umum, tapi ngerti kan Grogol kayak gimana. Again, gue cerita ke suami soal kejadian ini dan dia kembali geleng-geleng. Tuh orang udah gila ya, masa jam 2 pagi ninggalin kamu sendirian di Grogol. Gue pun kasih alasan. Ya si Yadi serba salah juga, gak mungkin nganterin gue pakai mobil yang udah rusak. Kevin bilang, "Ya Grogol Kedoya berapa jauh sih? Kalau emang dia mau minjem motor atau mobil temennya, kenapa nggak bawa kamu ikut ke rumah temennya terus anterin kamu dulu pakai mobil? Atau kalau enggak, emang dia nggak bisa taruh mobil dulu di rumah temennya terus cari pesen taksi antar kamu ke Kedoya baru dia balik ke apartemen pakai taksi yang sama? At least nggak biarin kamu sendirian jam 2 malam di Grogol gitu loh." Nggak tahu apalah yang di pikiran si Yadi, masih panik kali habis tabrakan dan capek juga. Kevin juga yang seorang dokter pun bilang dengan kesalahan dokter tuh harusnya udah terlatih buat nggak panik dan bikin keputusan yang cepat, apalagi yang berhubungan dengan nyawa orang. Keesokan harinya setelah kecelakaan itu, gue sempat tanya ke dia gimana dengan mobilnya. Dia bilang udah aman di bengkel temennya, cuman emang bakal lama di servis. Gue pun tanya berapa kira-kira biayanya, dan dia bilang mungkin sekitar 20 atau 30 juta kalau menurut temennya. Karena perasaan bersalah, gue bilang kalau mau bantuin dia buat bayar separuh biaya servis mobil. Hitung-hitung biar ringanin beban dia.
Karena tuh kita alami kejadian itu sama-sama dan posisinya dia lagi mau nganter gue ke Bekasi. Dia awalnya sempat nolak, tapi akhirnya setuju dan gue transfer 5 juta ke dia aja. Kurang lebih udah 6 bulan gue deket sama si Yadi. Kita juga masih beberapa kali jalan bareng dan kadang dia ikut kegiatan sosial yang dia adain gereja gue. Jujur gue sendiri gak ngerti kenapa masih mau dekat sama dia setelah beberapa kesialan yang gue alamin. Dan beberapa kejadian yang menunjukkan kalau sepertinya dia kurang bertanggung jawab. Tapi ya begitulah, ada masanya dimana kita berada di fase naif, bodoh, polos, dan gak berpikir jernih kalau udah berhubungan soal pasangan. Padahal umur gue waktu itu masih awal 20, bukan umur yang diuber buat buru-buru nikah. Gak ngerti juga kenapa. Tanda-tanda si Yadi seolah gue anggap normal. Singkat cerita, akhir 2013 gue berangkat ke luar negeri. Gue akan lanjut belajar bahasa dulu di sana sebelum melanjutkan studi. Nyokap dan tante antar gue ke bandara, sementara Yadi usul dari apartemennya ke bandara. Gue inget banget kalau waktu itu gue sempat kasih farewell kado ke dia berupa shoulder bag merek Fossil. Karena waktu jalan ke salah satu mall gue inget kalau dia sempat lihat tas itu dan pengen banget beli. Tapi dia menahan diri karena lagi banyak pengeluaran, terutama akibat kecelakaan yang kami alami. Akhirnya gue pun berinisiatif beliin tas itu buat dia. Gue ingat di bandara si Yadi bilang, "Tunggu aku ya di sana." Dan moga-moga kamu juga bisa bantuin aku buat lanjut spesialis. Aku yakin kok kamu bisa bukain jalan buat aku. Kebetulan gue emang akan tinggal di rumah sebuah keluarga lokal dan si bapak adalah dokter spesialis di sini. Jadi si Yadi berharap kalau gue bisa bantu dia buat lanjut spesialis lewat bapak angkat gue tersebut. Gue hanya mengiyakan dan bilang semoga ada jalannya. Gue berpamitan ke nyokap, tante, dan Yadi lalu masuk check-in dengan mata sembab sehabis nangis untuk berpisah. Selama di sini gue juga masih sesekali kontekan sama Yadi, tapi hanya di sebulan pertama. Lama-lama dia makin menghilang, susah dihubungin. Kalau chat juga lama banget balesnya. Kalau gue ajak Skype selalu ada aja alasannya. Tapi herannya kalau di chat grup yang isinya ada gue dan dia, si Yadi selalu cepet respon ya. Bahkan Natal, Tahun Baru, dan Imlek dia gak ngucapin ke gue. Gue pun curhat sama nyokap. Beliau bilang, "Sudah, jangan dihubungin lagi. Jangan sampai kesannya kamu yang ngejar-ngejar dia." Betul. Jadi perempuan juga harus punya harga diri. Betul. Toh kalian belum ada komitmen apa-apa kan. Belajar untuk melepaskan apa yang menurut kamu baik dan percayakan kalau Tuhan udah siapin yang lebih baik buat kamu. Akhirnya gue mencoba lupain si Yadi karena emang dia yang duluan menghilang alias ngeghosting gue. Gue pun fokus belajar dan lanjut kuliah buat kejar cita-cita gue. Berbulan-bulan dia gak pernah kontak gue. Sesekali waktu scrolling FB di home ada postingan dia lagi jalan-jalan di dalam dan luar negeri sama teman-temannya. Setelah bisa berdamai dengan keadaan, gue pun memutuskan untuk hapus nomor HP dia. Begitulah kisah gue dengan si Yadi. Gue gak marah sebenarnya sama dia, cuman lebih ke kecewa aja. Kalau memang gak mau lanjut dan mau sudahin PDKT ke gue, kan bisa jujur dan ngomong baik-baik. Gue lebih respect kalau dia terbuka daripada selalu ngomong berandai-andai tentang kita. Banyak pertanyaan di pikiran gue pada saat itu. Apa jangan-jangan sebenarnya dia udah punya pacar? Apa dia gak yakin sama gue? Apa dia cuma mau main-main aja sama gue? Atau tanpa sadar gue termakan janji-janji dia ya? Atau mungkin juga seperti yang sering lu bilang, tanpa disadari takut kehilangan penggemar. Wow, bagus. Cuman ya Yadi yang tahu. Itulah kisah si Yadi, mantan calon pacar cowok yang ngeghosting gua. Tapi ternyata gak disangka-sangka takdir mempertemukan kami kembali dan orang-orang sekitar gua kasih lihat siapa dia sebenarnya. Kalau lo mau gue akan ketik kisahnya eksklusif buat TNM dan gue kirim per email. Jamin ceritanya epic, it's an honor kalau mau dibacain lagi. Thanks Sarah udah pilih cerita gue, thanks Sarah udah bacain, thanks para channel dan saya yang udah dengerin. Semoga yang lagi cari jodoh dijauhin sama cowok macam si Yadi. Sehat-sehat dan bahagia selalu untuk kalian semua. Men, terima kasih banyak atas emailnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.